Oke ya teman-teman ya, kita bertemu kembali di channel saya ya teman-teman. Ini kita pemberian rutin makan ya teman-teman. Saya dibantu oleh satu orang karyawan saya untuk memberi makan. Ini umur 3 bulan ini ya teman-teman. Umur 3 bulan, rata-rata ikan berat 3 on. 3 on. Pemberian makannya harus rutin ya teman-teman ya, karena kalau tidak rutin dia tidak maksimal. Kita mau mengejar cepat panen ya teman-teman. Oke terus bagi teman-teman yang punya hobi untuk budidaya ikan, beginilah cara memberi makan ikan saat cuaca cerah di jam 8:30. Ini ikan sekitar 25.000 ya teman-teman. Jadi kalau kita memberi makan harus ini mesin dimatikan dulu biar dia makan kenyang. Kita pun punya ini ya teman-teman ya, ikan yang udah umur 1 tahun ini. 1 tahun kita ini sebenarnya uji coba ini teman-teman, untuk uji coba tanpa mesin oksigen, hanya diberi makan saja. Beginilah kondisi ikannya, umur 1 tahun ini. Bobot ikannya mencapai 1 kilo per ekor. Ini memang tidak dikasih rawatan yang khusus ya. Sangat panjang dia untuk mencapai umur 1 kilo itu 1 tahun. Tambah nih bro, separuh meneh. Oke, kolam 12. Jadi sebetulnya bisa juga sistem sistem budidaya tanpa hanya kolam saja, tanpa kita mengeluarkan biaya lain. Tapi kayaknya hasilnya tidak memuaskan gitu. Ini 10.000 ekor selama 1 tahun kita beri makan. Hanya kita beri makan saja tanpa rawatan yang khusus bisa, cuman tidak memadai. Sangat lama. Sangat lama. Jadi kalau kolam yang sistem kita gini kan, itu hanya butuh 9 bulan untuk dia mencapai 1 kilo. Yang seperti ini. Jadi kita bisa mempersingkat. Makin naik bro, lagi naik. Ya teman-teman ya, sangat beda ikannya teman. Cara makannya pun sangat beda. Boleh teman perhatikan. Cara makannya sangat beda. Dia tidak seganas yang kita beri oksigen. Begitulah perbedaan dari kolam-kolam yang hanya kita beri makan saja tanpa kita beri oksigen, kita beri rawatan khusus. Kita pun di sini udah persiapan ya teman-teman, persiapan untuk memasukkan benih kembali. Ini kita persiapkan. Ini kolam yang kita keringkan di video saya yang lalu ini ya teman ya. Jadi sekarang udah masuk air. Ini debit airnya sekitar 1,80 meter ke bawah ya, ke bawah. Jadi ada teman-teman yang bertanya berapa jumlah ikan atau rumusnya. Ini saya cerita rumusnya lah dulu. Mungkin maksud dari pertanyaan itu seperti itu. Rumusnya sebetulnya mudah saja. Dia tergantung kolam. Tergantung kolamnya. Kalau kolam air deras, dia kita ambil bukan dari ukuran kolam keseluruhan, tetapi dari per meter persegi. Kalau kolam itu modelnya bisa air deras, itu 1 meter kali 1 meter bisa kita buat 15 ekor. Itu kalau air deras. Kalau air tenang seperti ini tanpa ada air masuk, seperti kolam saya ini tidak ada air masuk,
itu dalam 1 meter persegi kita hanya berani pakai 8 ekor ya, 8 ekor 9 ekor. Jadi dia rumusnya bukan dari luas seluruh kolam, itu bisa ditambahkan ya, berapa kedalaman air, luas kolam itu bisa diambil dari 1 meter perseginya. Kalau kolam air deras itu tergantunglah mau berapa lama kita panen, mau berapa lama kita jadikan ikan. Kalau dia 1 kilo cukup 15 ekor saja, dengan satu syarat, kolam itu kolam air deras. Maksudnya air itu masuk deras. Kalau sistem tenang gini, kalau dia kolam air pelan, air santai gitu, air santai dan pakai sistem oksigen begini, itu 9 ekor 10 ekor itu bisa. Tapi dengan satu syarat, kita harus tahu ya obat-obatnya. Kalau air deras kita tak perlu pakai obat. Kalau air itu dari alam, kita hanya cek air saja lah, cek air saja. Karena air ini kan sifatnya kalau dia mengalir itu dari entah di atas sana ada orang memakai obat, memakai deterjen, hanya itu saja yang perlu diwaspadai. Tapi kalau dia itu air dari hutan, dari alam, itu sangat bagus sekali. Ini seperti ini pun akan kita masukkan benih ya teman-teman ya. Ini lagi persiapan juga ini. Tanah udah mulai retak-retak. Nanti akan kita siram kapur nih teman-teman, kapur dulu. Air kita keringkan, lumpur kita bikin kering sekering-keringnya sampai retak-retak. Baru kita isi air. Ini penjemuran sekitar 4, 5 atau 6 hari ya. Jadi begitulah ya teman-teman ya, atas pertanyaan teman-teman. Ini saya perjelaskan lagi. Kalau untuk itu ukuran kolam, dia diambil dari per meter persegi, 1 meter kali 1 meter dalam 1 meter, itu dia cara kali-kalinya. Jadi dengan luas kolaman itu bisa kita tahu kedalaman air di kolam berapa, luas berapa, lebar berapa, panjang berapa, lebar berapa. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi begitu dulu video saya yang berikutnya teman-teman ya. Ini video yang akan datang, kita akan ada video saat saya akan panen ya. Nanti ini persiapan udah kita buat ya teman-teman ya. Jadi nanti boleh teman lihat dari hasil panen, karena di sini panen saya pun tidak ambil sekaligus ya. Kita tinggal tunggu pesan. Ini tempat kita meletak ikan kelas A dan kelas B. Kelas A, kelas B. Nanti dalam satu jaring ini akan kita isi 1 ton tiap hari ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman, dukung terus channel saya dalam channel berbagi ilmu agar dapat berkembang. Oke, tunggu video saya selanjutnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.